Hanya mestinya logika dan nalarnya itu dijaga. Cara memberangus partai yang tidak disukai itu, atau menekan partai agar nurut, itu jelas merusak masa depan kesejahteraan rakyat. Mau mikir awake dhewe, bukan mikir rakyatnya. Ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol. Ngopini politik yang lucu, penuh sensasi. Ini saya mau ngucapin ini, selamat dan hebat kepada Ketua MK, Bapak Soehartoyo, yang berani memutuskan keputusan untuk keadilan. Ya, lalu ini jadi gambaran ini siapa yang akan turun di pilkada, mulai tampak ini satu persatu ini. Padahal pagi ini tadi, aturannya dirubah. Ini banyak nih reposisi atas berbagai perkembangan situasi yang terjadi. Akhirnya dikocok-kocok ulang ini. Diatur meneh, biar sesuai karep. Mungkin juga para penguasa. Atau sing bau reksa bongso ini. Nah sepertinya pada pemerintah mendatang ini. Oposisi beneran mau dihabisin ini. Ben renek sing ganggu ini. Jangankan kita bisa mengkritik, suara-suara para oposan bakal dibungkam nih, kelihatannya ini. Nah, demokrasi beneran terancam akhirnya nanti. Bila mengacu perkembangan dalam seminggu ini, mewadahi semua partai itu sudah dalam satu kaleng. Selain PDI Perjuangan loh. Nah itu semua diadai di Kim Plus Plus. Nah tergambar jelas nih pada kesempatan kandidat untuk kepala daerah. Sepanjang PDI Perjuangan tak memenuhi kursi buat mendaftarkan pasangan kepala daerah, tetapi itu aturannya sudah dirubah. PDI bisa lost doll itu nanti. Nah ini tidak ada kandidat dari PDIP selain dari Kim Plus Plus. Artinya PDIP itu sendiri. Nah paling lawan mereka ya kalau PDI nggak mengaju ya kotak kosong atau boneka. Enggak deh, calon independen lah. Nah, beneran tuh yang di Jakarta mau calon independen. Nanti ketemu PDIP bergetar loh. Iya. Nah independen itu yang ngerusui atau campur tangan kekuasaan politik aja. Nah ini genah terlihat belarah-belarah nih. Ada berbagai hal nih. Efeknya itu meludak kemana-mana ini. Dampaknya kemana-mana. Ke berbagai sektor, ke macam-macam. Lah apa dikira ini diturunkannya Pak Airlangga dari jabatan Ketua Umum Golkar. Mau ngefek di Golkar saja. Di pohon beringin toh. Oh bukan. Bukan hanya Golkar saja, Bung. Namun imbasnya ke jajaran menteri hingga kandidat kepala daerah. Nah setelah kemarin deklarasi pasangan Ridwan Kamil Suswono alias koalisi gemuk dari Kim Plus Plus, malamnya ada pleno KPU Jakarta yang menyatakan bahwa pasangan Dharma Pangrekun dengan Kun Wardaya sah jadi calon independen kepala daerah untuk maju di pilkada DKI. Loh, lah sebelumnya ada peristiwa deklarasi, ada reshuffle kabinet, 2 menteri diganti, yang satu digeser, ada tambahan 1 wakil menteri buat Menkominfo. Nah, jadi menterinya 2 sekarang wakil menterinya. Lalu ada pembentukan 2 badan atau kelembagaan baru. Nah, pada saat bersamaan Bu Airin itu ditarik sama Golkar, tidak dicalonkan sebagai calon gubernur Banten. Oh ini akhirnya kan berdampak kemana-mana. Lantas untuk Jawa Tengah, Pak Komjen Ahmad Lutfi akan dipasangkan sama Kaisang. Nek sido, nek iso. Ternyata aturannya nggak bisa. Dan Kaisang the end untuk jadi calon wakil gubernur atau calon gubernur. Ya, yang berdasarkan analisa Ngompol, kemungkinan kecil ini Kaisang bisa didongkrak-dongkrak kembali untuk jadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Nah terus Pak Bahlil pada Rabu malam itu akan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar. Dan kemarin terpilih juga. Ini coba cermati. Perkembangan cepat di pemerintahan ini, di partai pendukung Prabowo Gibran, di Golkar. Berapa yang bertumbangan? Akibat settingan-settingan. Demi kepentingan segelintir orang saja ini. Orang mikir rakyat. Jangan dikira tidak ada yang dendam dan merasa tersakiti atas semua yang terjadi saat ini. Lagi-lagi yang jadi korban itu ya rakyat. Rakyat semakin dendam dengan para penguasa-penguasa yang selalu membuat
tontonan-tontonan tidak beretika. Orang ngajari apik. Lihat di Pilkada DKI nanti. Penduduknya itu mencapai 11,3 juta. Wakeh. Mereka kehilangan kesempatan mendapatkan gubernur yang bisa mensejahterakan mereka. Tapi dengan keputusan yang baru MK ini moga-moga Pak Ahok atau Pak Yusuf Hamka atau Pak Anies jadi dicalonkan untuk bertarung di Pilkada DKI ini. Mereka orang-orang baik yang bisa mendedikasikan kebaikannya untuk rakyat. Lalu mereka punya rencana untuk ditutup pintunya. Untungnya itu Pak Soeharto ya hebat ini untuk mengubah aturan-aturan tersebut ini. Duit negara akhirnya akan dihambur-hamburkan buat nuruti kelembagaan baru yang tadi dibentuk, yang mereka sebut persiapan pergantian pemerintah mendatang. Lalu pemerintah aja belum serah terima, ya disiapin saiki. Wah, ini harusnya Pak Prabowo harusnya izin. Lah di Golkar orang sekaliber Pak Airlangga yang terhitung sukses mengangkat Golkar. Sekarang habis karier politiknya ditebas geletal. Nah, sebelum ontran-ontran musnahslup, ratusan DPD Golkar di tingkat provinsi hingga kabupaten kota berniat mempertahankan Pak Airlangga. Kemarin tuh mempertahankan Pak Airlangga karena Pak Airlangga sudah terbukti membesarkan Partai Beringin ini. Lah aspirasi itu kini tiba-tiba hilang kok. Ditelan bumi kaya Raden Antasena bumi bles hilang. Tidak ada gambarnya. Tidak terdengar sama sekali sekarang. Nah, suara senada beralih ke Pak Bahlil sekarang. Dan terpilih secara aklamasi. Bahkan ini sekelas Bu Airin Rahmi, kandidat terkuat loh di Pilkada Banten. Nasibnya sama persis Pak Airlangga. Tebak habis. Nah, Sekjen Golkar sebelumnya, Pak Paulus bilang ini, Bu Airin akan dapat penugasan lain. Ah, itu cuma galagasi aja sebenarnya. Ntar tukar tempat sama Pak Dimyati Natakusuma atau malah batal dicawagupkan. Wah, batal Bu Airin. Lah PKS itu sebenarnya punya kesempatan ini. Mendudukkan kader-kadernya sebagai kandidat di Pilgub Jakarta dan Banten. Nah, ini dengan aturan ini harusnya bisa ini, aturan yang baru ini. Nah, akibat kepentingan para pemegang kekuasaan ini yang terus punya nafsu syahwatnya, Pak Dimyati yang sejak semula mau dipasangkan sama Pak Andra Soni, enggak jadi, batal itu loh. Padahal bila kita melihat survei elektabilitasnya, Bu Airin itu menempati posisi tertinggi di Banten ini. Peluangnya besar jadi calon gubernur Banten. Oh, rugi no Golkar harus ya. Tapi kalau penguasa tidak berkenan, Bu Airin bisa apa? Mau apa? Bila poro-poro yang di sono orangnya restui, rakyat Banten mau ngapain? Mau demo? Nggak bisa. Lalu Penggawan dulu pernah dengar ini. Pak Jokowi tidak menginginkan dominasi PDIP di politik Indonesia. Namun kalau gantinya, politik itu bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jatah kursi, atau diurus sama satu orang saja. Wih, itu malah tambah bobrok, tambah buruk. Mestinya biarkan saja partai bersaing secara fair. Secara demokrasi, bertarung dan berkoalisi secara ideologi masing-masing. Nah, di Jawa Tengah sama saja di Jawa Tengah. Nama-nama yang disebut bakal dampingi Pak Lutfi, tiba-tiba yo hilang. Karena Kaisang nggak mungkin, karena aturan baru. Baik Gus Yusuf, Ketua DPW PKB maupun Gus Yassin, itu tergeser. Karpe tergeser sama Kaisang. Tapi ini tiba-tiba lenyap dulu, nggak tahu ini. Maunya apa ini Jawa Tengah ini? Nah, sebelum jadi lucu, bila di Jateng yang dipasangkan Kim plus itu Ahmad Lutfi Kaisang, ya nanti kita lihat saja kenyataannya. Masyarakat akan tertawa, terpinggal-pinggal. Kok yang maju malah bukan kadernya sendiri, dipasangkan dengan ketua umum partai yang tidak lolos ke Senayan lagi. Lah di Jawa Tengah, kursi PSI pemilu kemarin itu hanya 1 atau 2 kursi aja. Orang ketok itu nanti. Keduanya akan diusung sama Kim plus plus. Kadernya siapa itu? Nah, untungnya ini PDIP di Jawa Tengah itu perolehan kursi yang memenuhi syarat buat mendaftarkan calon kepala daerah di Jawa Tengah. Orang umum kursinya, pemenang. Nah, bila enggak, ini bisa kayak di Jakarta ini, Banten atau Jawa Timur. PDIP hanya angkat tangan saja nanti.
Nah, pengundian seperti ini jelas merusak tatanan demokrasi. PDIP harus berani, PDIP harus move on, harus bangkit ini untuk melawan Kim plus. Nah, rakyat pilihannya makin terbatas loh nanti. Minim alternatif loh. Kalau tidak ada yang berani mendobrak permasalahan demokrasi yang saat ini lagi carut-marut. Malah di berbagai wilayah peluang terbesarnya itu milih kotak kosong. Lah untungnya ini aturan MK dirubah. Kotak kosong arahan DN itu nggak ada kotak kosong nanti. Perang ngenes kalau sampai ada kotak kosong. Masa kita milih kotak kosong? Yo janganlah. Bila kotak kosong yang menang, lantas siapa kepala daerahnya? Demit. Nah, secara aturan pilkada harus diulang nanti kalau kotak kosong itu menang itu. Ya itu berarti ya butuh duit lagi. Butuh anggaran lagi. Apa terus kandidat tunggal harus otomatis menang jika nggak ada lawannya? Belum tentu. Itu namanya merampok hak bersuara milik rakyat. Monggo nih, nek Pak Jokowi sakit hati kepada PDIP, sakit hati kepada Mbak Mega, sakit hati kepada kader-kader PDIP, hanya mestinya logika dan nalarnya itu dijaga. Cara memberangus partai yang tidak disukai itu, atau menekan partai agar nurut, itu jelas merusak masa depan kesejahteraan rakyat. Mau mikir awake dhewe, bukan mikir rakyatnya. Begawan hanya mau bilang ini, titik mulanya itu sebenarnya ya niat presiden memperpanjang masa jabatannya, atau diubah jadi 3 periode. 3 periode. Nah, supaya seorang presiden bisa memimpin. Lah Mbak Mega menolak sebagai pimpinan partai di mana Pak Jokowi bernaung. Lah entah sadar atau tidak, apa yang sekarang berlangsung sebenarnya jauh lebih buruk dibandingkan tahun 98 dari sisi ketidakpastian politik. Kita tidak bicara pada saat reformasi mahasiswa 98 tentang bakar-bakaran loh, tentang perusahaan loh, tentang adanya korban jiwa maupun perkosaan pada kelompok etnis atau penculikan dan sebagainya. Dulu tragedi kemanusiaannya itu memilukan. Sekarang sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya tidak banyak yang merasakan langsung. Soalnya yang terlihat, yang nampak, yang kasat mata, semuanya penuh dusta. Woyo lagu nih Bruri Peso 5. Itu ya, kalau kawan sampai jumpa besok saya kupas lagi tentang aturan MK yang membatalkan semua yang sekarang sudah berjalan. Salam kawan, salam ngobrol, dadah.